Polemik panjang tudingan ijazah palsu kepada Presiden ke-7 Joko Widodo berujung laporan pidana ke polisi. Namun mantan Menteri Hukum dan HAM justru berpendapat ada motif politis di balik isu keaslian ijazah Jokowi yang terus dipelihara. Urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Polemik keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama barang bukti 24 video serta ijazah asli SD, SMA hingga ijazah Universitas Gadjah Mada yang dituding palsu oleh berbagai pihak. Jokowi melaporkan 5 orang dengan jeratan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik hingga pasal 35 UU ITE. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K. Di waktu bersamaan, salah satu terlapor ex-Menpora Roy Suryo didukung sejumlah aktivis dan advokat mendeklarasikan pengusutan keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan merespons positif laporan Jokowi terhadap dirinya dan 4 terlapor lain. Anggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Tak hanya di Jakarta, di Solo, Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Surakarta pun menggelar mediasi terkait gugatan ijazah Jokowi. Secara perdata, penggugat meminta Jokowi hadir dan menunjukkan ijazah asli pada publik. Apa yang menjadi dahaga masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keheranan masyarakat belum terjawab, ya, karena itu harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Siapapun kalau dia pernah berkuliah di UGM, entah dia selesai atau tidak, apalagi kalau dia memiliki ijazah, saya mengatakan dia akan bangga. Kuasa hukum Jokowi langsung menolak permintaan penggugat karena penggugat dinilai tak punya kapasitas meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Ya, secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut. Itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan semena-mena. Tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo bukan polemik baru. Saat Jokowi maju Pilpres sebagai petahana pada 2019 silam, tudingan terhadap ijazah Jokowi di tingkat SMA sempat mencuat ke publik. Pemilik akun media sosial Facebook Umar Khalid jadi tersangka penyebaran berita bohong di Barreskrim Polri karena menuding ijazah SMA Jokowi palsu. Umar menuduh Jokowi tercatat lulus tahun 1980, sedangkan SMA Negeri 6 Surakarta baru berdiri pada tahun 1986. Kepala SMA Negeri 6 Surakarta saat itu, Agung Wijayanto pun buka suara. Agung menjelaskan sekolah tersebut telah berdiri sejak November tahun 1976 dan Joko Widodo terdaftar sebagai angkatan pertama. Sejak saat itu, tudingan ijazah palsu Jokowi pun jadi narasi liar yang beredar di media sosial. Hingga pada tahun 2025, tudingan ijazah palsu kembali muncul pasca Jokowi turun dari jabatan presiden. Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada bahkan ikut angkat bicara, menegaskan Joko Widodo merupakan lulusan UGM dan diberikan ijazah oleh kampus. Bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak.
itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Polemik ijazah Jokowi kian meruncing setelah sekelompok massa mendatangi rumah Jokowi di Solo 16 April lalu. Massa mempertanyakan keaslian ijazah SMA hingga kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Jokowi pun mulai merespons tudingan ijazahnya mulai dari sekolah dasar hingga sarjana di kampus UGM ditunjukkan kepada wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Namun saat itu, wartawan tidak diperkenankan mengambil gambar dalam bentuk video maupun foto. Hingga akhirnya, polemik ijazah Jokowi masuk ke ranah hukum setelah Jokowi mengadukan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Klarifikasi dari pihak kampus UGM hingga proses pencalonan Jokowi di pemilu ternyata belum cukup bagi pihak terlapor. Albert Aris, ahli hukum pidana, justru mengingatkan pihak terlapor jika tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu bisa menjadi fitnah dengan ancaman pidana berat. Kalau ada orang yang menuduhkan suatu hal untuk diketahui umum bahwa dalam hal ini adalah ijazah Pak Jokowi palsu, maka ketika nama orang itu merasa dicemarkan, dia punya hak untuk mengadukan hal tersebut dan nanti proses pembuktiannya diberikan kesempatan oleh hakim nanti. Kalau pihak terdakwa ini mau membuktikan sebaliknya atas nama kepentingan umum dan sebagainya, itu silakan dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, saya mau ingatkan sore hari ini, mohon izin Bang Rismon yang saya hormati, itu bisa menjadi fitnah yang ancaman pidananya jauh lebih berat daripada pasal pencemaran nama baik. Sementara mantan Menkumham Hamid Awaludin justru berpendapat isu ijazah Jokowi justru dibiarkan berlarut-larut. Karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu, ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Dia pakai ijazah itu untuk mendaftar menjadi calon presiden kan? Dan ketika dia diproses menjadi presiden kan, seluruh rakyat Indonesia kan yang memilih dia. Artinya dia bohongi rakyat Indonesia. Kalau terbukti. Pertanyaan saya sekarang adalah kenapa baru sekarang? Ini kan soal ijazah, tudingan ijazah palsu ini bukan baru beberapa bulan terakhir. Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Kerepotannya